Oke, selamat malam Pak Ihan dan rekan-rekan semua. Malam ini saya akan menjelaskan temanya adalah data link layer. Baik. Data link layer adalah lapisan kedua dari urutan bawah pada OSI layer, yang mana data link layer ini adalah bertugas untuk mengubah frame berisi data ke dalam bentuk bit pada sebuah jaringan. Nah, data link layer juga berfungsi membuat frame, flow control, error correction, dan transmisi ulang pada frame yang gagal. Data link layer ini melayani dua layanan, yaitu satu memungkinkan layar untuk mengakses media dengan teknik framing. Yang keduanya mengontrol agar data ditempatkan pada media dan diterima dari media dengan teknik access control dan error detection. Ada beberapa istilah-istilah pada data link layer, yaitu ada frame atau protokol data unit PDU. Itu berupa output dari protokol yang berbeda di setiap layernya. Ada yang kedua adalah node. Node itu adalah perangkat yang terhubung ke jaringan, disebut node. Lalu ada media, sarana fisik yang membawa sinyal data. Lalu ada network, dua atau lebih node yang terhubung ke jaringan itu disebut dengan network. Seperti di sebelah kiri ini ada beberapa contohnya yang dimaksud frame, node, media, dan network. Pada data link layer itu akan membentuk sebuah frame. Nah, di frame itu terdiri dari header, paket data, dan trailer. Apa header dan paket data dan trailer ada di slide berikut ini. Header itu berisi beberapa bagian, yaitu ada frame start, ada address di situ, ada tipe, jenis PDU dengan frame apa, lalu ada control yang bertugas untuk flow control service, serta data tadi termasuk ada di header ini. Lalu di trailer ada error detection, dan satu lagi frame stop. Header berisi informasi berupa node yang sedang berkomunikasi. Lalu ada kapan mulai dan berakhirnya komunikasi antar node. Lalu ada kesalahan saat terjadi komunikasi antar node. Lalu ada node mana yang akan berkomunikasi selanjutnya. Itu ada informasi yang dapat dihadirkan atau disajikan sama si header dari frame tersebut. Lalu dari trailernya itu trailer dapat menginformasikan berupa deteksi dan memperbaiki error yang terjadi pada frame. Dua tipe yang mungkin terjadi error pada frame. Itu ada frame yang hilang, yaitu frame itu gagal mencapai tujuan atau tidak sampai pada tujuan. Lalu ada frame yang rusak. Frame yang rusak itu frame yang sampai ke tujuan, tetapi beberapa bitnya menjadi error. Selanjutnya, mekanisme error control itu terdiri dari 3 bagian: stop and wait ARQ, go back and ARQ, selective reject ARQ. Dan teknik error control itu ada deteksi error, acknowledge, dan retransmisi. Nah, di sini ada gambar mekanisme error, yaitu stop and wait ARQ-nya. Maksudnya
Misalkan dari frame 1 ini mengirim data menuju ke B, tetapi dia tidak sampai, akhirnya menjadi error. Nah, ketika error, dia tidak akan langsung mengirim ulang, tapi dia akan menunggu waktunya sampai habis dulu. Setelah waktunya habis, frame tersebut akan mengirim ulang. Ketika di B-nya sampai, maka dia diketahui atau di acknowledge di B, lalu mengirim ulang frame itu ke A, dan seterusnya. Proses stop and wait terjadinya seperti itu. Lalu ada go back and ARQ. Ini sama dengan prosesnya, tidak jauh berbeda dengan stop and wait, tetapi ketika di go back and itu artinya jika ada frame yang error atau tidak sampai kepada B, maka dia akan mengulang kembali ke N-nya, ke sequence N-nya ini. Yaitu pada saat di frame 0 dia rusak, maka akan diulang lagi pengirimannya mulai dari 0 lagi sampai acknowledge-nya itu diketahui di B. Nanti dari B itu ketika tidak ada errornya, maka akan balik lagi ke A. Kira-kira begitu proses frame, proses transmisi sebuah frame pada data link layer. Mungkin itu aja, Pak Ihan. Oke, terima kasih. Thank you, ya, Pak Rohmat. Nih, teman-teman yang udah hadir, ada pertanyaan, silakan. Saya mau nanya nih, Pak. Iya, Pak. Apa yang ngebedain antara kalau dia disebut dengan mekanisme, kan tadi ada mekanisme error control sama ada teknik error control. Nah, apa tuh bedanya antara kenapa yang satu dinamain mekanisme, kenapa yang satu dinamainnya teknik? Kenapa nggak disatuin aja? Itu, Pak. Ya. Mekanisme itu, gimana, Pak? Ya, silakan Pak Rohmat. Mekanisme itu kan kalau saya lihat dari bukunya, mekanisme itu seperti apa namanya, cara mekanisme itu ini apa namanya, cara kita akan itu tuh kalau ada problem, kita tahu caranya itu dengan ini loh. Oh, mekanisme penanganannya dengan ini gitu. Kayak tadi ada stop and wait itu cuma cara ini aja sih, cara penanganan masalahnya. Nah, kalau tekniknya itu dengan apa nih? Dengan mendeteksi errornya, atau dengan mengetahuinya, atau dengan mentransmisi ulang, dengan melakukan retransmisi ulang gitu. Menurut saya gitu sih. Mekanisme itu cuma cara aja nih, cara mengatasinya seperti apa. Nah, teknik mengatasinya itu dengan apa gitu. Mekanismenya ada stop and wait, go back, selective reject. Nah, tekniknya itu caranya dengan mendeteksi errornya, acknowledge, atau retransmisi. Gitu, Pak Elgin. Mungkin Gimana? ada tambahan, Pak Ihan. Iya, Pak Elgin gimana? Memuaskan jawabannya atau masih gantung? Puas, Pak. Saya udah ngerti sekarang. Oke. Belum diapa-apain, Pak Elgin udah puas. Gampang dipuaskan Pak Elgin nih. Iya. Jadi sebenarnya kan fungsinya ini ya, kalau saya share screen dari bukunya Garcia ya. Ini chapter 5-nya nih ya, kalau kita lihat peer-to-peer protocols ini di data link layer ya. Lalu Garcia itu membagi proses berpikirnya dalam beberapa subbab gitu ya.
Terus ARQ itu menempati satu subbab tersendiri yang disebut ARQ protocols ya. ARQ itu automatic repeat request. Ya jadi sebenarnya dia ya bagaimana mekanisme atau teknik, basically mekanisme sama teknik itu sering dipertukarkan ya istilahnya ya. Tapi ini salah satu cara yang terlibat untuk melakukan error control ya. Error control itu terjadi salah satunya di data link layer. Nah, ARQ itu proses meminta supaya mengulang melakukan transmisi. Tapi kalaupun nggak ada ARQ, sebenarnya kan ada seperti Hamming code ya, channel coding, itu udah bisa mendeteksi dan mengkoreksi ya dalam kasus kalau errornya ringan. Jadi kalau errornya pada kasus yang dia bisa koreksi, dia nggak usah minta lagi gitu ya. Tapi kalau dia mendeteksi error terus kemampuan data correctionnya udah sampai limit ya nggak bisa lagi gitu ya. Nah dia baru minta dikirim ulang begitu ya. Karena kalau nggak dia terus menerus memboroskan bandwidth ya. Kalau dikit-dikit minta kirim ulang gitu. Jadi seluruh mekanisme error controlnya itu melibatkan salah satunya teknik ARQ. Yang lainnya adalah teknik untuk detection, error detection sama error correction begitu ya. Nah lalu di bagian 5.3 ini soal timing recovery ya, sliding window. Ini tuh lebih ke arah flow control ya. Jadi tugasnya yang utama di data link layer itu selain error control yang bentuknya ARQ dan coding ya untuk error detection dan error correction. Yang kedua adalah flow control ya, karena kalau dia harus minta kirim ulang atau apa, jalur itu bisa congestion ya, jalur transmisi itu bisa macet, sehingga si protokol itu harus tahu juga kapan saya mesti ngerem, kapan saya harus ngegas gitu ya. Nah itu istilahnya flow control. Ya, jadi ini mekanisme-mekanisme yang ada di flow controlnya. Terus habis itu model-model dari jenis data link protokolnya ini ada HDLC ya, ada point to point protokol. Terus terakhir ini soal multiplexing ya. Nah jadi ini pola berpikirnya Garcia ya. Dan salah satu mekanisme yang sangat penting yang dia kasih subchapter adalah soal ARQ ini nih. Ya, sehingga di lecture notes yang saya pasang di Learn ya, tampaknya bagian yang paling penting dari data link termasuk adalah soal ARQ. Karena soal error detection dan error correction itu dibahasnya di physical layer justru ya, di chapter 3 tuh yang kemarin ya, yang sebelum ini malah sebelum chapter soal telepon kabel itu yang buat blocking probability engineeringnya gitu ya. Nah, memang antara data link sama physical layer, kalau baca literatur ya dan dengar engineer itu ngomong, kadang-kadang kayak overlap. Ya makanya juga disebutkannya kan di data link layer itu tugasnya termasuk error control gitu ya. Tapi error control itu termasuk channel coding ya. Padahal channel coding sering juga dibilang itu ada di physical layer karena si Garcia sendiri bahasnya di chapter yang physical layer ya, chapter 3 gitu ya. Jadi di sini memang agak abu-abu, tapi tampaknya Garcia menempatkan ARQ itu cukup yakin itu di layer yang lebih tinggi. Ya karena physical layer kan dia urusannya ya bagaimana mengkonversi 1010 itu jadi sinyal fisik ya. Terus sekalian mengkonversi itu dia juga harus nyisipin bit-bit supaya bisa error correction, error detection ya. Makanya channel coding itu seringnya masuknya juga di physical layer. Tapi proses meminta ulang, kapan nih saya gagal error detection, error correctionnya, saya harus minta kirim lagi. Nah itu ditaruhnya di layer yang lebih tinggi ya. Jadi ARQ itu binatangnya itu ya, yang di layer yang data link layer. Ya. Yang mudah-mudahan menjawab ya Pak Elgin. Ada pertanyaan lagi atau komentar? Oke, kalau nggak ada, terima kasih sekali lagi untuk Pak Rahmat yang udah menghantar kita ya kepada dunia data link layer. Thank you, Pak. Sama-sama, Pak. Makasih, Pak.